Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga anak-anak selalu sehat dan tetap semangat. Anak-anak, hari ini belajar tematiknya bersama Ibu Vira. Untuk menjaga kesehatan, jangan lupa pesan Ibu. Memakai masker, mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun, dan menjaga jarak. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan membahas tema 7, peristiwa dalam kehidupan, subtema 1, peristiwa kebangsaan masa penjajahan, pembelajaran 3 dan 4. Tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, menjelaskan sistem tanam paksa pemerintahan kolonial Belanda. Yang kedua, menyajikan informasi penting dari teks narasi sejarah secara lisan dan tulis menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Yang ketiga, menjelaskan berbagai perlawanan terhadap pemerintahan kolonial Belanda di berbagai daerah. Yang keempat, mengetahui peristiwa-peristiwa sejarah pada masa awal pergerakan nasional. Yang kelima, menyebutkan peristiwa-peristiwa seputar Sumpah Pemuda tahun 1928. Dan yang terakhir, menyebutkan faktor-faktor yang membedakan suku bangsa satu dan yang lainnya. Berbagai kebijakan pemerintah kolonial telah menyengsarakan rakyat Indonesia. Salah satunya sistem tanam paksa yang dilaksanakan oleh pemerintah kolonial Belanda. Apakah sistem tanam paksa itu? Dan apa pengaruhnya terhadap kehidupan rakyat Indonesia? Untuk mengetahuinya, mari kita lanjutkan pembelajaran kita. Sistem tanam paksa pemerintah kolonial Belanda. Pada masa kepemimpinan Johannes van den Bosch, Belanda memperkenalkan sistem tanam paksa. Sistem tanam paksa pertama kali diperkenalkan di Jawa dan dikembangkan di daerah-daerah lain di luar Jawa. Di Sumatera Barat, sistem tanam paksa dimulai sejak tahun 1847. Saat itu, penduduk yang telah lama menanam kopi secara bebas dipaksa menanam kopi untuk diserahkan kepada pemerintah kolonial. Sistem yang hampir sama juga dilaksanakan di tempat lain seperti Minahasa, Lampung, dan Palembang. Pelaksanaan tanam paksa telah banyak terjadi penyimpangan. Di antaranya, yang pertama, jatah tanah untuk tanaman ekspor melebihi 1/5 tanah garapan, apalagi jika tanahnya subur. Yang kedua, rakyat lebih banyak mencurahkan perhatian, tenaga, dan waktunya untuk tanaman ekspor, sehingga banyak yang tidak sempat mengerjakan sawah dan ladang sendiri. Yang ketiga, rakyat yang tidak memiliki tanah harus bekerja melebihi 1/5 tahun. Yang keempat, waktu pelaksanaan tanam paksa ternyata melebihi waktu tanam padi, atau 3 bulan, sebab tanaman-tanaman perkebunan memerlukan perawatan terus-menerus. Yang kelima, setiap kelebihan hasil panen dari jumlah pajak yang harus dibayarkan kembali kepada rakyat ternyata tidak dikembalikan kepada rakyat. Yang keenam, kegagalan panen tanaman wajib menjadi tanggung jawab rakyat atau petani. Adanya penyimpangan-penyimpangan pada pelaksanaan tanam paksa membawa akibat yang memberatkan rakyat Indonesia. Antara lain, yang pertama, banyak tanah terbengkalai sehingga panen gagal. Yang kedua, rakyat makin menderita. Yang ketiga, wabah penyakit merajalela. Yang keempat, bahaya kelaparan melanda Cirebon dan memaksa rakyat mengungsi ke daerah lain
untuk menyelamatkan diri. Yang kelima, kelaparan hebat juga terjadi di Grobogan yang mengakibatkan banyak kematian, sehingga jumlah penduduk menurun tajam. Tanam paksa yang diterapkan Belanda di Indonesia ternyata mengakibatkan aksi penentangan. Berkat adanya kecaman dari berbagai pihak, akhirnya pemerintah Belanda menghapus tanam paksa secara bertahap. Salah satu tokoh Belanda yang menentang tanam paksa adalah Douwe Dekker. Douwe Dekker dengan nama samaran Multatuli menentang tanam paksa dengan mengarang buku berjudul Max Havelaar. Douwe Dekker mengusulkan langkah-langkah untuk membalas budi baik bangsa Indonesia. Langkah-langkah tersebut adalah sebagai berikut. Pendidikan atau edukasi, membangun saluran pengairan atau irigasi, memindahkan penduduk dari daerah yang padat ke daerah yang jarang penduduknya atau transmigrasi. Peristiwa apa saja yang dilakukan oleh rakyat Indonesia? Anak-anak, perhatikanlah tokoh-tokoh dari beberapa daerah yang memimpin perlawanan terhadap Belanda. Yang pertama, Sultan Hasanuddin dari Makassar, Sulawesi Selatan, yang terkenal dengan julukannya Ayam Jantan dari Timur. Perang yang terjadi disebabkan karena keinginan VOC untuk mengontrol jalur perniagaan laut ditolak oleh Sultan Hasanuddin. Selanjutnya, Pangeran Antasari dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Perlawanan terjadi karena tidak setuju dengan merajalelanya Belanda dalam menguasai perkebunan dan pertambangan yang ada di Kalimantan Selatan. Selanjutnya, Patimura dari Maluku dengan menyerbu benteng Dorstid di Saparua. Selanjutnya, Sisingamangaraja dari Sumatera Utara karena Belanda ingin menguasai daerah Tapanuli. Selanjutnya, Sultan Ageng Tirtayasa dari Banten. VOC menerapkan monopoli perdagangan yang merugikan Kesultanan Banten. Selanjutnya, Pangeran Diponegoro. Hal yang menjadi perlawanan pangeran adalah adanya rencana pembuatan jalan oleh Belanda yang melalui makam leluhur Pangeran Diponegoro. Selanjutnya, Silas Papare dari Papua. Ingin menyatukan Irian Barat dengan Republik Indonesia ketika Irian Barat berada di bawah kekuasaan Belanda. Faktor penyebab gagalnya perjuangan bangsa Indonesia dalam mengusir penjajah. Perjuangan bersifat kedaerahan, perlawanan tidak dilakukan secara serentak, masih bergantung pada pimpinan, atau jika pemimpin tertangkap, perlawanan terhenti. Kalah dalam persenjataan, Belanda menerapkan politik adu domba. Berdasarkan pengalaman tersebut, kaum terpelajar berjuang dengan cara yang lebih modern, yaitu dengan menggunakan kekuatan organisasi. Masa pergerakan kebangsaan dibedakan menjadi 3 masa, yaitu masa awal pergerakan nasional tahun 1900, masa awal radikal tahun 1920 sampai 1927, masa moderat tahun 1930. Masa awal pergerakan nasional. Pada masa ini, lahir banyak organisasi pergerakan seperti Budi Utomo, Sarekat Islam, Muhammadiyah, dan Indis Partij. Salah satu organisasi yang besar pengaruhnya terhadap pergerakan nasional adalah Budi Utomo. Pada hari Minggu, tanggal 20 Mei tahun 1908, Sutomo beserta kawan-kawannya berkumpul di Jakarta. Mereka sepakat mendirikan Budi Utomo yang berarti usaha mulia.
Masa awal radikal. Perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah pada abad ke-20 disebut masa radikal karena pergerakan-pergerakan nasional pada masa ini bersifat radikal atau keras terhadap pemerintah Hindia Belanda. Mereka menggunakan asas non-kooperatif atau tidak mau bekerja sama. Organisasi-organisasi yang bersifat radikal adalah Perhimpunan Indonesia atau PI, Partai Komunis Indonesia atau PKI, Nahdlatul Ulama atau NU, Partai Nasional Indonesia atau PNI. Masa moderat. Sejak tahun 1930, organisasi-organisasi pergerakan Indonesia mengubah taktik perjuangannya. Mereka menggunakan taktik kooperatif atau bersedia bekerja sama dengan pemerintah Hindia Belanda. Organisasi-organisasi yang berhaluan moderat antara lain Partindo tahun 1930, PNI Baru, Partai Indonesia Raya atau Parindra, Gerakan Rakyat Indonesia atau Gerindo, dan Gabungan Politik Indonesia atau GAPI. Terdapat organisasi kepemudaan dan keagamaan lainnya yang ada dan berkembang pada masa itu, antara lain Pergerakan Tarbiyah Islamiyah atau PERTI, Majelis Islam A'la Indonesia atau MIAI, Jong Islamiten Bond, Sumatera Tawalib yang lahir di Minangkabau, Persatuan Pemuda Kristen, dan Persatuan Pemuda Katolik. Sejak dirintisnya organisasi yang bersifat nasional, Budi Utomo, terdapat macam-macam organisasi pemuda. Untuk menggabungkan semua organisasi kedaerahan menjadi satu kesatuan, mereka mengadakan Kongres Pemuda Indonesia. Yang pertama, Kongres Pemuda Indonesia I berlangsung di Jakarta pada tanggal 30 April sampai 2 Mei tahun 1926. Yang kedua, Kongres Pemuda Indonesia II berlangsung di Jakarta pada tanggal 27 hingga 28 Oktober 1928. Hasil keputusan Kongres Pemuda II menerima lagu Indonesia Raya ciptaan W.R. Supratman sebagai lagu kebangsaan Indonesia, menerima Sang Merah Putih sebagai bendera Indonesia. Semua organisasi pemuda dilebur menjadi satu dengan nama Indonesia Muda atau berwatak nasional dalam arti luas. Diikrarkannya Sumpah Pemuda oleh semua wakil pemuda yang hadir. Isi ikrar Sumpah Pemuda. Kami, putra dan putri Indonesia, mengakui bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengakui berbangsa satu bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Peristiwa Sumpah Pemuda menunjukkan adanya rasa persatuan dan kesatuan di antara pemuda yang berbeda ras, suku, golongan, dan agama. Perbedaan antara satu suku dengan suku lainnya hanya terletak pada adat istiadat, bahasa daerah, dan sistem kekerabatan. Adat istiadat. Setiap suku bangsa pasti memiliki adat istiadat tertentu, meliputi upacara adat dan kebiasaan-kebiasaan lain. Kebiasaan-kebiasaan tersebut sudah dijalankan secara turun-temurun dalam suatu suku. Contohnya upacara pembakaran mayat atau ngaben di Bali. Bahasa daerah. Tiap suku bangsa biasanya memiliki bahasa daerah tertentu. Sebagai contoh, suku Jawa memakai bahasa Jawa dalam melakukan percakapan sehari-hari.
Suku-suku bangsa lainnya pun menggunakan bahasa daerahnya masing-masing. Sistem kekerabatan. Sistem kekerabatan merupakan sistem keturunan yang dianut oleh suku bangsa tertentu berdasarkan garis ayah, garis ibu, atau kedua-duanya. Sistem kekerabatan patrilineal mengikuti garis keturunan ayah. Sistem kekerabatan matrilineal mengikuti garis keturunan ibu. Sistem kekerabatan bilineal mengikuti garis keturunan kedua orang tuanya. Kesimpulan pembelajaran yang telah kalian lalui hari ini. Yang pertama, mengetahui sistem tanam paksa dan pengaruhnya terhadap kehidupan rakyat Indonesia. Yang kedua, mengetahui tokoh-tokoh dari berbagai daerah yang memimpin perlawanan terhadap Belanda. Yang ketiga, masa pergerakan kebangsaan dibedakan menjadi 3 masa, yaitu masa awal perkembangan pergerakan nasional, masa radikal, dan masa moderat. Yang keempat, Kongres Pemuda Indonesia II yang berlangsung di Jakarta tanggal 28 Oktober mengikrarkan Sumpah Pemuda. Dan yang selanjutnya, perbedaan antara satu suku dan suku lainnya hanya terletak pada bahasa dan adat istiadatnya serta sistem kekerabatan. Demikianlah materi yang dapat Ibu sampaikan. Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya.